Keluarga yang awalnya damai mulai terpengaruh pikiran yang tidak pantas karena menonton film yang tidak sesuai umur. Bukannya mencegah, sang ibu justru membiarkannya, yang akhirnya membawa malapetaka. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Akibat Film Ibu Sendiri Layani Anaknya. Sungguh miris, guys. Dan bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Lembur Situ, Desa Situ Mekar, Sukabumi pada tahun 2019 lalu, guys. Hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari kepala keluarga, yakni Azam. Azam ini nama samaran, guys, yakni seorang pria berusia 60 tahun dan istrinya Sriwati yang berumur 39 tahun. Jarak antara Azam dan Sriwati ini lumayan jauh, guys. Nah, mereka ini telah menikah cukup lama dan dikaruniai 2 anak laki-laki, yakni Rafid yang berusia 16 tahun dan adiknya Reza yang berumur 14 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Azam bekerja serabutan, mengambil pekerjaan apapun yang penting halal, dengan penghasilan sekitar Rp50.000 per hari yang sebenarnya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Nah, karena itulah Azam jarang berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Sementara itu Sriwati hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga ini masih mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan lainnya. Kedua anak mereka tidak terlalu mempermasalahkan kondisi ekonomi keluarga dan tetap menjalani kehidupan sekolah seperti biasa. Suatu hari, Azam pergi bekerja seperti biasanya. Namun di saat suaminya pergi, Sriwati mulai merasakan kegelisahan. Sriwati memiliki masalah dalam hubungan seksual, mengingat Azam sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini membuat Sriwati kecewa dan frustasi hingga ia sempat memikirkan hal yang sangat terlarang. Dalam pikirannya terlintas keinginan yang tak pantas, namun ia segera sadar akan konsekuensi dari tindakan tersebut dan akhirnya mengurungkan niatnya. Meski begitu, keinginan yang terpendam itu tetap membuatnya gelisah. Di sisi lain, kedua anaknya Reza dan Rafid juga mulai dipengaruhi oleh dorongan masa pubertas mereka, terutama karena sering menonton film yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal ini membuat mereka kesulitan mengendalikan diri. Suatu hari, ketika Sriwati mendapati kedua anaknya menonton film dewasa, bukannya melarang, ia justru membiarkannya dan menganggap hal tersebut biasa. Pikiran yang tidak seharusnya kembali mengganggu Sriwati, dan ia mulai merencanakan sesuatu yang tidak pantas dengan anaknya.
Setelah Azam pergi bekerja seperti biasa, Sriwati duduk menonton TV sementara anak-anaknya menjalankan rutinitas harian mereka. Saat suaminya telah pergi, dorongan Sriwati semakin kuat ketika salah satu anaknya yang baru selesai mandi duduk di sampingnya. Situasi menjadi tidak terkendali dan Sriwati melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sebagai seorang ibu. Bukannya menolak dari ajakan ibunya, kedua anak itu pun jelas menerima ajakan tersebut. Dan pada saat itu mereka langsung melakukan hubungan bergantian. Sungguh miris guys. Setelah ketiganya puas, mereka tidak menyesali perbuatannya. Ada otak nih orang guys. Mereka kembali berencana kapan waktu yang tepat untuk melakukannya kembali. Diketahui, mereka sering melakukannya sejak pertama kali berhubungan. Bahkan, Sriwati sudah melakukannya sebanyak 5 kali dengan kedua anaknya. Diketahui Sriwati sering berhubungan dengan anak yang lebih tua dibandingkan adiknya. Mungkin karena dia lebih memilih anak yang lebih tua karena sudah mengetahui perbuatan keji itu. Hal itulah membuat Wati mulai ketagihan melakukan sesuatu dengan anaknya sendiri tanpa memikirkan suaminya tersebut. Bahkan saat di kamar, anaknya menonton film bukannya melarang dan memarahinya, ia malah berinisiatif untuk melayani kedua anaknya tersebut. Sehingga mereka pun sering melakukannya berkali-kali tanpa sepengetahuan ayahnya yang sedang pergi bekerja. Perbuatan keji itu mereka lakukan hingga berbulan-bulan tanpa penyesalan. Nah inilah guys, kalau istri, anak kurang agama ya guys. Jadi seperti ya guys. Hingga pada suatu hari, perbuatan itu ketahuan oleh satu kejadian. Berawal dari penemuan tubuh gadis balita berusia 5 tahun yang bernama Nanda. Mulanya, tubuh Nanda ditemukan tersangkut di tepi sungai Cimandiri, kawasan Kampung Wagureja, Kabupaten Sukabumi. Rupanya, Nanda dieksekusi oleh ibu angkatnya sendiri, yakni Sriwati. Sebetulnya, tidak ada informasi tentang mengapa Nanda ini bisa dijadikan anak angkat di keluarga Azam. Namun yang jelasnya, saat itu Nanda mulai hidup bersama keluarga Sriwati ini. Nah, singkat cerita, pada hari Minggu, Nanda berniat untuk mandi. Namun, ia dilihat oleh kakak tertuanya yang bernama Rafid. Kakaknya ini jelas memandang adiknya dengan nafsu. Tapi dia sudah gelap mata, sontak langsung memaksa adiknya untuk berhubungan. Ada gila ini orang, keluarga gila. Nanda pun pasrah mengingat badan kakaknya itu jauh lebih besar daripada dia. Belum selesai melakukan hubungan, datanglah adik laki-lakinya yang terlihat Rafid dan Nanda berhubungan. Bukannya melarai atau memarahinya, dia malah bergantian melakukannya dengan adiknya. Kemudian saat itu datanglah lagi ibunya yang justru ikut menekan leher Nanda sampai tak berdaya. Yang lebih parah, setelah Nanda tidak berdaya, Sriwati dan anak laki-lakinya malah berhubungan suami istri lagi di depan tubuh anak tirinya. Setelah itu mereka membawa tubuh Nanda sekitar 900 meter lalu dibuang ke sungai Cimandiri. Sungguh keji sekali perbuatan dari ibu dan anak itu. Setelah beberapa hari, seorang warga menemukan Nanda yang sudah tidak berdaya dan segera melaporkannya kepada polisi. Begitu pihak kepolisian tiba di lokasi, Nanda pun dibawa untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi yang didapat mengejutkan petugas, mengingat tindakan yang dilakukan oleh Sriwati dan kedua anaknya terhadap Nanda. Setelah mengetahui identitas korban, polisi segera melakukan penangkapan terhadap Sriwati dan kedua anaknya pada bulan September tahun 2019.
Sriwati mengakui semua perbuatannya, sementara kedua anaknya hanya memberikan keterangan terbatas mengenai peristiwa tragis tersebut. Akibat tindakan mereka, ketiga individu tersebut dihadapkan pada ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Nah inilah guys, video yang saya bawakan sungguh miris ya guys, karena sang ayah di luar, sang ibu yang kekurangan agama, anak-anak yang masih polos, terbawa oleh suasana. Itulah pentingnya kita harus mendekatkan diri kepada yang di atas paham agama. Suami harus lebih mendekatkan diri, istri harus bisa mengajarkan yang lebih baik. Ya itulah guys. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye guys.